Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 2 ya, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tapi pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum terlebih dahulu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Ibu ingin langsung menjelaskan materinya ya. Kita lanjut. Ini tidak perlu. Nah, di sini ada mind map ya, atau peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Nah, tetapi yang akan kita bahas yaitu yang pertama dulu, yang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di dalamnya ada konsep perlindungan dan penegakan hukum, kemudian ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Baik, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah kalian lihat ya, di sini Ibu menampilkan foto atau gambar ya. Ini adalah salah satu contoh perilaku warga negara yang tidak taat pada aturan. Nah, jangan sampai kalian seperti contoh yang tidak baik seperti itu ya. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pada aturan. Karena jika aturan tidak dipatuhi, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Nah, setiap orang akan berbuat seenaknya, pasti gitu ya, karena tidak ada aturan yang mengikat gitu. Nah, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit untuk terwujud. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi, harus dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini Ibu mengutip pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum menurut ahli ya. Di sini menurut Kansil. Nah, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Kemudian penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Misalnya, mengenai hak cipta. Hak cipta yang dimiliki seseorang akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta dilaksanakan. Nah, perlindungan hukum akan terlaksana apabila penegakan hukum telah terlaksana. Jadi, syarat untuk terjadinya perlindungan hukum itu, penegakan hukumnya juga harus ditegakkan terlebih dahulu, maka perlindungan hukumnya akan terlaksana atau akan terwujud seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, itu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Dan yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini perlindungan dan penegakan hukum dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah tegaknya supremasi hukum. Nah, jadi artinya hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan ya, bidang kehidupan. Artinya ya, dengan kata lain, semua tindakan warga negara itu selalu berlandaskan hukum atau aturan. Nah, jadi tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan yang berlaku tidak ditegakkan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa tujuan utama dari adanya hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, tegaknya keadilan dapat terwujud apabila aturan-aturan juga ditegakkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mewujudkan perdamaian dalam
kehidupan di masyarakat. Nah ya, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa terlindungi dari berbagai aspek kehidupan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini menurut Surjono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain yang pertama itu adalah hukumnya. Ya, hukum atau aturan harus sesuai dengan ideologi negara. Kemudian penyusunan undang-undang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua itu penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum itu ya seperti polisi, hakim, jaksa, dan lain-lainnya itu harus menjalankan tugas dan peranannya secara profesional dan mengutamakan keadilan. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat. Nah, di sini kita sebagai warga negara atau masyarakat ya harus taat dan sadar akan hukum gitu ya, karena negara kita adalah negara hukum. Maka sudah seharusnya kita itu mengerti tentang hukum, tentang aturan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, sesuai yang dianggap baik dianut dan yang dianggap buruk dihindari. Seperti itu ya. Jadi maksudnya yang kebudayaan itu nilai-nilai dasar dari kebudayaan juga berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum gitu. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik ya ditaati, dipatuhi, yang dianggap buruk itu tidak dilaksanakan atau dihindari, seperti itu.